Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Mo Changlao mendengus, lalu menatap Lintian. Ayo pergi. Ketika Lintian mengangguk, dia pun membawa darah pelupa duka, yang merupakan metode luar biasa. Guru, kita mau kemana? Menuju kepunahan. Ketika Lintian mengucapkan 3 kata ini, Hanlang tampak memahami sesuatu, lalu bertanya pada Mo Changlao, "Tetua Mo, apakah Anda benar-benar ingin dia pergi?" Kepala istana Mo Laoguai tampak tak berdaya, namun Hanlang tak bisa menahan diri dan berkata, "Aku juga ingin melihatnya." "Apa yang kau lakukan?" Mo Laoguai bingung, dan Hanlang menjawab, "Ini pertama kalinya aku bertemu jenius menarik seperti ini, aku ingin melihat apakah dia bisa mematahkan kutukan itu." "Terserah padamu." Mo Laoguai hanya bisa pasrah, sementara Lintian sedang berbicara dengan darah pelupa duka tentang apa yang terjadi. Ketika mendengar ini, dia terkejut. "Guru, Anda benar-benar setuju?" "Tidak masalah untuk melihat-lihat." Lintian tampak tidak peduli, tetapi darah pelupa duka merasa ada bahaya tersembunyi. Hanlang pun berkata di samping Lintian, "Saudara, kau tahu berapa banyak hari yang telah berlalu sejak orang-orang pergi ke sana?" Lintian tidak tahu, tapi tidak terlalu peduli. Lalu Hanlang berkata, "Katanya puluhan orang telah pergi, hampir 100, tapi semuanya terluka parah atau tidak pernah kembali." Mendengar ini, dia bertanya penasaran, "Tidak pernah kembali?" "Ya, katanya mereka telah bergabung dengan klan kepunahan." Hanlang menjelaskan, namun darah pelupa duka tertawa, "Kalau begitu, ketua klan kepunahan itu terlalu." Hanlang tersenyum dan berkata, "Jadi, mungkin saja klan kepunahan tidak kekurangan bakat seperti kita, hanya saja mereka tidak suka menampakkan diri." Darah pelupa duka menghela napas, "Semuanya seperti ini, tuan istana kalian ingin berdamai, tapi tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan kepala istana kalian." Hanlang tidak tahu harus berkata apa, tapi Mo Laoguai berkata, "Pemimpin istana kami merasa berutang kepada leluhur itu, dan juga ingin mengakhiri permusuhan antara klan kepunahan dan Tanah Suci. Jika tidak, cepat atau lambat klan kepunahan akan menggantikan Tanah Suci." Darah pelupa duka tidak bisa tidak bertanya, "Apakah klan kepunahan itu akan membiarkan kita lewat?" "Tidak, mereka akan mengusir kita," jawab Hanlang, dan Mo Laoguai menambahkan, "Aku hanya bisa mengantar kalian sampai di luar wilayah klan kepunahan. Soal apakah kalian bisa bertemu leluhur mereka atau tidak, itu terserah kalian." Darah pelupa duka pun menatap Lintian, "Guru, apa kau tidak takut? Kapan gurumu pernah takut?" Ucapan Lintian membuat darah pelupa duka mengangguk. Benar juga, guru tidak pernah takut pada apapun. Lintian tidak bicara lagi, sementara Hanlang terus menggali informasi tentang asal-usul Lintian dari darah pelupa duka, dan Mo Laoguai memimpin jalan. Sekitar setengah hari kemudian, mereka keluar dari sebuah ngarai, dan di sana terdapat sebuah batu prasasti bertuliskan, "Dilarang masuk, atau akan dihukum berat." Melihat tulisan ini, Mo Laoguai berkata, "Lihat, ini wilayah klan kepunahan. Kalau kalian maju lagi, mereka akan menyadarinya." Lintian menoleh pada darah pelupa duka, "Kau tinggal di sini bersama mereka. Aku akan masuk sendiri." Setelah itu, Lintian melangkah ke dalam ngarai tanpa rasa takut, tetapi Hanlang menggertakkan gigi dan ikut masuk. Mo Laoguai berteriak, "Apa yang kau lakukan?" "Aku ingin lihat seberapa hebat dia," jawab Hanlang, membuat Mo Laoguai hanya bisa melihat dalam diam. Namun Lintian perlahan menghilang dari pandangan. Hingga akhirnya Lintian muncul kembali. Ia telah tiba di sebuah hutan bambu di dalam ngarai. Hutan itu tampak sepi, tetapi sebenarnya banyak orang di sana. Ketika Hanlang menyusul Lintian, ia berkata, "Sepertinya aku menemukan seseorang." Namun Lintian menatapnya dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku ingin lihat apakah kau bisa mematahkan kutukan itu," jawab Hanlang sambil tersenyum. Lintian menjawab, "Kau benar-benar tidak punya kerjaan." Hanlang hanya tertawa, "Bukankah semua jenius dan orang gila memang seperti itu?" Lintian tahu dirinya memang seperti Wu Qi, penggila seni bela diri, jadi dia tidak banyak bicara. Sementara itu, di tempat gelap, banyak orang sedang mengawasi Lintian dan Hanlang. "Dari mana kalian berasal?" Seorang pria berjanggut, dengan belati di kedua tangannya, menatap tajam ke arah mereka. Saat itu, seseorang dari kerumunan mengenali Hanlang dan berteriak, "Mereka dari Tanah Suci Nanyao." Begitu mendengar nama Tanah Suci Nanyao,
mereka langsung siaga. Han Lang hanya tersenyum dan berkata, "Benar, kami dari Tanah Suci Nanyao." Pria berjanggut itu berkata dingin, "Aku adalah pembunuh bayangan dari klan kepunahan, namaku Satu Bilah." Han Lang langsung menanggapi, "Kau yang melukai kami beberapa hari lalu?" "Benar. Itu aku," jawab Satu Bilah. Tapi Han Lang tidak takut, malah menunjuk ke arah Lin Tian. "Kali ini, jenius ini datang untuk mencari leluhur kalian. Jadi kalau kalian mau menyerang, serang dia." Mendengar itu, Satu Bilah mendengus, "Kalian semua harus mati." Han Lang langsung berdiri di belakang Lin Tian dan berkata dengan senyum, "Saudara, giliranmu." Lin Tian tidak bergerak, hanya menatap orang-orang itu. "Aku ingin bertemu leluhur kalian." "Hanya kau? Tahap emas? Apa tanah suci kalian sudah kosong?" Satu Bilah mengejek, dan Lin Tian tersenyum. "Minggir? Kau tidak lihat aku sedang meremehkanmu?" bentak Satu Bilah, dan Lin Tian mengangguk, "Kau meremehkanku, tapi apa itu memengaruhiku?" Satu Bilah mendengus marah, "Aku meremehkanmu, tapi kau masih berani menyuruhku minggir. Apa kau tidak sayang nyawa? Kau tidak cukup kuat untuk membunuhku." Kalimat Lin Tian itu membuat Satu Bilah sangat marah, dan dia langsung melemparkan sebilah belati ke arah Lin Tian. Belati itu dikenal bisa melahap jiwa, dan semua orang tahu itu sangat berbahaya. Semua mengira Lin Tian akan mati tertusuk, namun dia menangkap belati itu dan berkata, "Belatimu ini bagus, tapi akan jadi tak berguna kalau jatuh ke tangan yang salah." Satu Bilah terkejut dan bertanya, "Apa yang kau lakukan pada belatiku?" "Tidak ada, hanya untuk bersenang-senang," jawab Lin Tian lalu melempar belati itu ke samping. Semua orang bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan belati itu. Satu Bilah menatap Lin Tian dengan marah, "Bocah, aku tidak peduli apa yang kau lakukan pada belatiku, tapi aku akan membunuhmu sekarang." Setelah itu, dia mengeluarkan belati lain dan mencoba menyerang Lin Tian. Namun, sekeras apapun usahanya, dia tidak bisa melukai Lin Tian. Han Lang hanya berkomentar, "Ganas." Tapi Lin Tian tetap tenang dan berkata pada orang-orang itu, "Minggir." Satu Bilah menolak, bahkan mengancam Lin Tian, "Bocah, aku hanya belum mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya." "Oh ya? Kalau begitu, keluarkan saja," jawab Lin Tian tanpa rasa takut. Mata dingin, bunuh Satu Bilah, berkilat, dan tubuhnya mulai menyusut, berubah menjadi anak berusia 10 tahun. Pada saat yang sama, kecepatannya sangat cepat, tiba-tiba sudah berada di depan Lin Tian, dan satu pukulan diarahkan ke roh Lin Tian. Gerakan, bunuh Satu Bilah, membuat Han Lang terkejut. Namun, orang-orang di sekitarnya sudah terbiasa, jadi mereka tidak bereaksi apa-apa. Yang mengejutkan semua orang, pukulan itu sama sekali tidak berdampak pada Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum padanya dan berkata, "Kau mau coba punyaku? Apa yang ingin kau lakukan?" tanya bunuh Satu Bilah dengan kaget. Tapi saat itu Lin Tian bergerak, sangat cepat, satu telapak tangan kosong diarahkan ke tubuh bunuh Satu Bilah. Bunuh Satu Bilah langsung menjerit, terpental ke belakang, terbang menjauh, dan menatap Lin Tian seperti melihat monster. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan memandangnya. "Kenapa? Takut?" Bunuh Satu Bilah langsung berteriak ke arah yang lain, "Kita serang bersama-sama." Orang-orang itu tidak menyangka kalau bunuh Satu Bilah akan takut pada Lin Tian. Mereka saling pandang, kebingungan, hingga bunuh Satu Bilah berkata, "Apa yang kalian pikirkan?" Barulah mereka sadar dan mulai menyerang Lin Tian. Namun, bayangan Lin Tian muncul dalam jumlah tak terhitung, dan satu persatu bayangan itu menyerang mereka. Awalnya mereka kira serangan itu tidak berarti, tapi saat benar-benar terkena, mereka menyadari betapa mengerikannya serangan tersebut, hingga akhirnya satu persatu melarikan diri. Bunuh Satu Bilah juga kabur terbirit-birit, membuat Han Lang tak bisa tidak mengagumi Lin Tian. "Kau, luar biasa." "Biasa saja," jawab Lin Tian acuh tak acuh, lalu terus berjalan. Sementara itu, Han Lang menatap Lin Tian seperti melihat makhluk asing. Tak lama, mereka melewati hutan bambu dan tiba di dasar tangga batu. Tangga itu sangat tinggi, dan di ujung atasnya adalah gerbang sekte pemusnah. Saat ini, banyak orang berdiri di luar gerbang, termasuk bunuh Satu Bilah. Ketika Han Lang melihat mereka, dia mulai sedikit takut. "Saudaraku, kali ini jumlah mereka banyak. Kita hemat waktu saja," kata Lin Tian sambil menaiki tangga satu persatu. Sementara itu, orang-orang di gerbang melepaskan aura tekanan yang luar biasa dari udara. Han Lang tak bisa bergerak di bawah tekanan itu, tapi Lin Tian tetap melangkah dengan mudah, membuat orang-orang itu terkejut. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu dengan bingung. Lalu seseorang dari kerumunan berkata, "Biar aku yang urus."
semua orang menoleh dan melihat seorang pria memakai topi bambu. Mereka langsung memberi hormat dan berkata, "Penatua Su." Pria bernama Su Tianfeng itu maju perlahan, menatap Lin Tian dan tersenyum. Sudah lama sekali tanah suci Nanyao tidak melahirkan jenius seperti ini. Lin Tian membalas senyuman itu dan berkata, "Aku datang untuk menemui leluhurmu." Namun Penatua Su tersenyum dan berkata, "Namaku Su Tianfeng, aku penatua di sini. Kalau ada pertanyaan, kau bisa bicara denganku." "Aku bilang, aku ingin menemui leluhurmu," kata Lin Tian. Penatua Su tersenyum di balik topinya dan berkata, "Tanah suci kalian sering mengirim orang untuk mencari leluhur kami, tapi semuanya gagal. Jadi, jangan coba-coba." "Bagaimana kau tahu kalau belum mencoba?" jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Kau yakin ingin mencoba?" tanya Penatua Su. "Tentu," jawab Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku bisa hidup lama, jadi kau tak perlu khawatir." Penatua Su mengira Lin Tian dipaksa, jadi dia berkata, "Kalau kau dipaksa oleh kepala istanamu, katakan saja. Aku bisa mengizinkanmu bergabung dengan kami, jadi kau akan bebas." Namun Lin Tian menjawab, "Memang benar aku membuat kesepakatan dengan kepala istana sebelum datang ke sini." "Oh, kesepakatan apa?" tanya Su. "Itu bukan urusanmu," kata Lin Tian dengan santai. Penatua Su mengernyit, "Anak muda, kalau begini, aku tidak bisa membantumu." "Kau tidak perlu bantu aku, cukup beritahu di mana leluhurmu," jawab Lin Tian. Orang-orang terkejut dengan sikap Lin Tian yang berani, dan ada yang mengejek, "Anak bodoh, bagaimana bisa bicara seperti itu pada Penatua Su? Anak kecil, kau diberi kesempatan karena kau hebat. Tapi jangan keterlaluan. Ya, anak bodoh, kau harus bersyukur." Tapi Lin Tian tidak peduli dan tetap menatap Penatua Su. "Beritahu aku, di mana leluhurmu?" Orang-orang mulai marah, dan bunuh satu bilah berkata, "Penatua Su, jangan beri dia kesempatan. Segera habisi dia." "Lihat sendiri, semua orang ingin aku segera menghabisimu," kata Penatua Su. Tapi Lin Tian berkata, "Apa menurutmu? Kalau kau tidak bergabung dengan kami, aku harus menyingkirkanmu. Kalau tidak, itu akan merugikan hubungan kami dengan tanah suci kalian." Lin Tian tertawa, "Kalau begitu, sebaiknya jangan lakukan." "Oh, apa ada yang salah dengan yang kukatakan?" tanya Su. "Kalau kau menyerang, nanti malah bisa mencelakakan dirimu sendiri," ujar Lin Tian sambil tertawa. Penatua Su tertawa geli. "Baiklah, kita lihat saja nanti, dari mana datangnya kepercayaan dirimu." Setelah itu, Penatua Su menjentikan jarinya dan muncullah gelembung biru, yang langsung memerangkap Lin Tian di dalamnya. Orang-orang bersorak gembira. Beberapa bahkan mengejek, "Anak bodoh, begitu gelembung itu pecah, jiwamu juga ikut hancur. Kalau tidak mau mati, cepat minta ampun pada Penatua Su." Mendengar ejekan mereka, Lin Tian hanya tersenyum dan menunjuk ke gelembung itu. "Hanya gelembung biasa." "Tidak masalah." "Biasa?" Orang-orang itu tertawa, dan Penatua Su pun berkata, "Anak muda, keberanianmu luar biasa, tapi suaramu terlalu sombong." Namun tiba-tiba, Lin Tian menyentuh gelembung itu dengan satu tangan, dan gelembung itu langsung lenyap. Lin Tian pun baik-baik saja. Semua orang terkejut dan terdiam. Mereka tidak bisa percaya bahwa Lin Tian bisa menghilangkan gelembung itu. Penatua Su pun bingung, karena itu adalah jurusnya sendiri. "Apa yang kau lakukan?" tanya Penatua Su dengan heran. "Tidak ada. Hanya saja kekuatan gelembung itu sudah lenyap, kan?" jawab Lin Tian sambil tertawa. Penatua Su berpikir Lin Tian hanya sombong, jadi dia berkata, "Aku tidak peduli kau pakai trik apa. Tapi seranganku berikutnya akan sangat kuat." Mendengar itu, Lin Tian hanya berkata, "Kalau begitu, cepat lakukan, atau beritahu saja di mana leluhurmu." Setelah mendengar kata-kata Penatua Su, para anggota sekte pemusnah bersorak satu persatu, tetapi Lin Tian tidak peduli. "Apa kemampuanmu? Tunjukkan padaku." Mendengar ini, Penatua Su berkedip dan berkata, "Kalau kau ingin mati, akan aku bantu mewujudkannya." Setelah itu, Penatua Su mengangkat satu tangan dan menciptakan gelembung-gelembung tak terhitung jumlahnya. Gelembung-gelembung ini menumpuk dan menutupi seluruh tubuh Lin Tian, seolah ingin menghancurkannya. Namun roh Lin Tian tidak mengalami apapun, dan dia tetap tertawa. "Hanya ini saja?" Penatua Su berkata dingin, "Kekuatan milikku ini, bahkan seorang dewa hantu bintang satu pun pasti takut. Jadi menurutmu kamu memiliki kekuatan seorang dewa hantu bintang satu? Jelas saja, aku ini dewa hantu." Penatua Su berkata dengan bangga. Han Lang yang mendengarnya langsung menarik napas, takut kalau Lin Tian sampai kalah, maka gilirannya akan tiba. Namun yang tak terduga, Lin Tian hanya menyentuh gelembung-gelembung itu dengan satu jari,
dan semuanya langsung lenyap satu persatu. Melihat gelembung-gelembung itu meledak, Penatua Su membelalak kaget, terutama wajahnya yang tertutup di balik topi bambu. Para murid sekte pemusnah yang tadinya bersorak kini tampak cemas. Beberapa dari mereka bergumam, "Penatua Su, kau tidak bisa mengalahkan anak itu?" "Tidak mungkin, anak ini tidak terlalu kuat." Saat semua orang masih bingung dan penasaran, bayangan Lin Tian tiba-tiba menyebar, dan puluhan serangan bayangan mengarah langsung ke Penatua Su. Penatua Su yang merasa tak bisa meremehkan situasi, langsung membentuk banyak gelembung di depannya untuk memblokir serangan-serangan bayangan Lin Tian. Namun serangan bayangan Lin Tian menembus pertahanan itu. Dari 11 bayangan, 11 gelembung hancur, dan Penatua Su pun terkena serangan. Semua orang yang hadir melongo dan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Han Lang begitu senang sampai berseru, "Kakak, kau luar biasa." Penatua Su berdiri di tempat, rohnya mengeluarkan asap, dan ia langsung melepas topi bambunya. Tampaklah kepala bening seperti kristal di hadapan semua orang. Melihat hal ini, Lin Tian tersenyum, "Rohmu ini lumayan menarik." "Tunggu dulu, kau akan segera tahu," ucap Penatua Su. Lalu kepalanya mulai berubah, seluruh tubuhnya menjadi transparan, dan akhirnya berubah menjadi bintang-bintang biru yang mengambang di udara. Para anggota sekte pemusnah kembali bersorak dan saling memuji. "Luar biasa. Itu bentuk dewa hantu sejati, bisa berubah jadi cahaya bintang." Saat mereka saling memuji, Lin Tian hanya tertawa. "Kalian pikir kalau dia berubah seperti itu, aku tidak bisa menghadapinya? Dalam wujud ini, kau takkan bisa menyentuhku, kecuali kau juga seorang dewa hantu," kata Penatua Su. Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, kau sungguh meremehkanku." Lalu Lin Tian melepaskan sebuah kekuatan besar yang menutupi semua bintang. Dewa Sudut Hening Surgawi? Semua orang terkejut. Mereka pernah mendengar tentang keberadaan kekuatan sekuat itu. Bahkan Penatua Su baru pertama kali melihatnya dan mulai ketakutan, apalagi ketika cahaya bintang-bintangnya dipaksa menyatu kembali dan kembali ke wujud manusianya. Ia tidak bisa bergerak, dan menatap Lin Tian, "Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan itu? Bagaimana aku mendapatkannya? Perlu aku beritahu?" tanya Lin Tian. Penatua Su berkata, "Kau ini terlalu luar biasa. Asal aku bisa menang, apapun caraku, tak perlu kau pikirkan." Ucapan Lin Tian membuat Penatua Su geram, dan Han Lang pun kaget. Astaga, anak ini ternyata menyembunyikan banyak kemampuan. Saat itu, dari dalam kedalaman klan, terdengar suara perempuan tua. "Sejak kapan Tanah Suci Nanyao memiliki sudut hening surgawi?" "Itu bukan milik Tanah Suci Nanyao, itu milikku sendiri." "Tidak mungkin. Kau masih di ranah negara emas, bagaimana mungkin kau memilikinya?" tanya sang perempuan. Lin Tian tersenyum, "Mungkin saja. Keluarlah dan coba sendiri, kau akan tahu." Perempuan itu diam, dan semua orang menghormat ke arah sumber suara, Patriark. Mendengar ini, Lin Tian langsung tahu bahwa perempuan itu adalah leluhur mereka. Perempuan itu pun berkata, "Anak muda, apakah lelaki tua itu yang mengutusmu ke sini?" "Benar, aku datang untuk mengantarkan sesuatu." "Mengantar? Dia masih punya muka?" Perempuan itu mendengus. Lin Tian tertawa, "Aku hanya mengantar. Mau diterima atau tidak, itu urusanmu. Hidupmu pun tergantung dari hal itu." Selesai berkata, cahaya keemasan muncul di udara, lalu sebuah rantai membelit sudut hening surgawi. Sudut hening itu pun tampak sangat tak nyaman. Penatua Su merasa gembira dan berkata, "Tanpa sudut hening, kau tidak ada artinya." Semua orang mengira Lin Tian akan kalah. Namun Lin Tian hanya tersenyum, mendekati sudut itu, lalu dengan satu tangan, ia memegang rantai itu dan bersiap menghancurkannya. Tapi sang patriark berkata dari kejauhan, "Anak muda, rantai ini istimewa. Kau tidak akan bisa menghancurkannya. Menyerahlah." "Menyerah? Menurutmu mungkin? Apa maksudmu?" "Maksudku sederhana. Benda ini bisa kuhancurkan," kata Lin Tian, lalu langsung menghancurkan rantai itu. Semua orang terkejut tak percaya dengan apa yang dilihat mereka. Penatua Su dan yang lainnya terpana, dan sudut hening kembali aktif, langsung menangkap Penatua Su dan lainnya lagi. Penatua Su merasa sangat frustasi. Patriark pun berkata dari kegelapan, "Anak muda, bagaimana kau bisa menghancurkan rantai itu? Segala jenis senjata sihir, di hadapanku, hanyalah hiasan," kata Lin Tian. Semua orang menganggap ia sedang membual,
Dan sang patriark tertawa, segala jenis senjata sihir cuma hiasan? Benar. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau bisa menahan senjataku. Setelah itu, sebuah gunung emas jatuh dari langit, menekan roh Lintian dan membuatnya tak bisa bergerak. Sang patriark berkata dari kegelapan, begitu gunung ini menekan rohnya akan hancur sepenuhnya. Tapi Lintian berkata, apa kau yakin ingin menghancurkan benda sebagus ini? Menghancurkannya? Kau terlalu percaya diri. Patriark menjawab. Lintian tersenyum dan berkata, tunggu sebentar, kau akan tahu seberapa kuat kekuatanku. Semua orang yang menyaksikan berpikir Lintian akan kalah. Saat itu, Lintian meloncat dan menyentuh gunung emas itu dengan satu tangan. Dalam sekejap, gunung itu mengecil perlahan hingga menjadi batu kecil. Para anggota sekte pemusnah melongo, dan sang patriark yang berada di kegelapan pun terkejut. Kau? Lintian tersenyum, masih ada lagi? Kalau tidak ada, aku akan menghancurkannya. Ini membuat sang patriark panik, karena itu adalah senjata sihir miliknya. Ia pun berkata, kau berani menghancurkannya? Kalau kau tidak mau kuhancurkan, keluarlah. Lintian justru balik mengancamnya. Senjata sihir ini sangat penting bagi sang kepala klan, jadi ketika mendengar kata-kata Lintian, segera muncul awan dari kegelapan, dan tampak bayangan di dalam awan itu. Aku sudah datang, sekarang bisakah kau mengembalikannya padaku? Wanita itu terdengar terburu-buru, dan Lintian terlebih dahulu melemparkan surat serta tanda pengenal ke arahnya. Ini adalah yang diminta orang itu untuk kusampaikan padamu. Wanita itu dengan tidak sabar mengambil surat dan tanda pengenal tersebut. Kau akan mengembalikannya setelah aku membacanya? Ya. Setelah hening cukup lama, wanita itu akhirnya melempar surat ke arah Lintian. Meskipun dia mengakui kesalahannya, bukan berarti aku bisa memaafkannya. Lintian merasa penasaran, sebenarnya ada apa dengan kalian? Sampai harus saling menjauh begitu? Aku tidak memusuhi mereka, jawab wanita itu, dan Lintian hanya bisa berkata, itu bukan urusanku. Setelah itu, Lintian mengembalikan gunung emas ke pihak wanita tersebut, lalu berbalik dan pergi. Melihat Lintian pergi, sang kepala klan bertanya, siapa kau sebenarnya? Orang yang sedang lewat, jawab Lintian singkat, lalu berjalan menuju Hanlang. Hanlang yang melihat Lintian kembali langsung memujinya dengan kagum. Kakak, kau benar-benar luar biasa. Lintian tidak menjawab dan terus berjalan pergi. Sementara itu, Tetua Kosong berkata kepada kepala klan, Kepala, kau biarkan dia pergi begitu saja? Siapa menurutmu yang bisa menandinginya? Tanya kepala klan, dan Tetua Kosong menjawab dengan wajah muram, orang itu punya tanduk Dewa Shenyou, terlalu sulit dilawan. Kepala klan bergumam, bahkan tanpa tanduk Shenyou, dia tetap sangat sulit untuk dihadapi. Tetua Kosong merasa bingung, maksudmu? Dia adalah orang paling mengerikan yang pernah kutemui, gumam kepala klan. Tetua Kosong masih ragu, benarkah semenakutkan itu? Mulai hari ini, kita tidak akan melawan Tanah Suci lagi, bahkan tidak akan mendekati mereka, ucap kepala klan sebelum tiba-tiba menghilang. Tetua Kosong mengeluh, kenapa aku seburuk ini, sampai harus berurusan dengan monster seperti dia? Setelah Lintian dan Hanlang keluar dari lembah, mereka bertemu kembali dengan Mo Laoguai. Saat melihat mereka kembali, Mo Laoguai bertanya, bagaimana? Kalian sudah bertemu nenek moyang itu? Lintian mengangguk, dan Hanlang dengan semangat menjawab, Penatua Mo, kau tidak tahu betapa hebatnya dia. Hebat? Mo Laoguai merasa bingung, lalu Hanlang mulai menjelaskan semuanya. Sementara itu, Lintian tetap diam dan ikut kembali bersama mereka menemui pemimpin Istana Tanah Suci. Setelah mendengar betapa hebatnya Lintian, Mo Laoguai juga merasa kagum padanya. Saat Lintian kembali bertemu dengan kepala istana, ia langsung melemparkan surat itu kepadanya. Ini surat dari wanita itu. Benarkah kau benar-benar bertemu dengannya? Kepala istana sangat antusias. Lintian mengangguk, dan kepala istana langsung membaca surat itu. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan penuh emosi, meskipun dia belum memaafkanku, setidaknya dia sudah bisa melepaskannya. Lintian tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka dan tidak tertarik. Ia malah bertanya, sekarang, bisakah kau membawaku ke Shenyou Zhongzhou? Ya, jawab kepala istana. Kemudian ia menampakkan wujudnya sebagai pria tampan dengan alis putih dan rambut hitam putih, tampak luar biasa. Lintian dapat melihat bahwa kekuatannya tidak biasa. Saat mereka berjalan,
Kepala istana memperkenalkan diri, kau bisa memanggilku Kepala Istana Su mulai sekarang. Oh. Lin Tian hanya mengangguk dan berjalan keluar, diikuti oleh Kepala Istana Su. Saat mereka keluar, Han Lang langsung menyapa dengan hormat, Kepala Istana. Mo Lao Guai juga memberi hormat, Tuan Kepala Istana. Aku akan pergi sebentar, untuk sementara tanah suci aku serahkan pada kalian. Kepala Istana, kau mau pergi? Mo Lao Guai terkejut, tapi Kepala Istana tidak menjelaskan lebih lanjut dan hanya berkata, lakukan saja sesuai keinginan kalian. Setelah itu, Kepala Istana Su memerhatikan Lin Tian dan berkata, ayo pergi. Kemudian Lin Tian dan Sue Forget Worry mengikuti Kepala Istana Su meninggalkan tempat itu. Sementara Han Lang bergumam, Penatua Mo, menurutmu Kepala Istana itu mau pergi kemana? Sangat misterius. Aku juga ingin tahu, jawab Mo Lao Guai, dan Han Lang menambahkan, aku tidak tahu kapan aku akan bertemu Kakak Lin lagi. Kau sangat ingin bertemu dia lagi? Tanya Mo Lao Guai penasaran. Han Lang menjawab, kekuatan dia tidak biasa. Aku tentu ingin bertanding lagi dengannya supaya bisa berkembang. Aku rasa kau tidak akan pernah bisa menyusulnya, sindir Mo Lao Guai. Han Lang menjawab murung, kalau tidak coba, mana tahu. Itu terserah padamu. Aku mau istirahat, ujar Mo Lao Guai lalu pergi. Han Lang pun melanjutkan latihannya. Setelah menyeberangi beberapa gunung, Kepala Istana Su membawa Lin Tian dan Sue ke sebuah gunung tandus. Di sini ada satu jalur teleportasi, tapi karena formasi sihir di sekelilingnya sangat kuat, hampir tak ada yang tahu, jelas Kepala Istana Su. Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya, oh? Memang tidak ada yang tahu? Hanya sedikit, jawab Su, lalu memimpin mereka lebih jauh ke dalam. Setelah beberapa saat, mereka menemukan 4 formasi tidak lengkap. Karena Kepala Istana Su sudah sering ke sini, ia dengan mudah menghindari jebakan formasi itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di puncak gunung, tempat formasi teleportasi berada. Namun, formasi itu dikelilingi tumpukan batu, seolah-olah disegel. Kepala Istana mengernyit, aneh, kenapa banyak batu di sini? Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, seseorang telah menyegel tempat ini. Akan aku bersihkan. Kepala Istana Su maju dan dengan mudah menyingkirkan batu-batu itu. Tapi tiba-tiba, banyak batu terbang dari langit dan seorang pria muncul berdiri di atasnya. Pria itu memakai topeng batu dan berkata dengan serius, siapa yang menyuruhmu membuka segel ini? Siapa kau? Tanya Kepala Istana Su sambil menatap pria itu. Aku dari Gunung Batu Shenyou. Gunung Xisheng? Kepala Istana Su terkejut, dan pria itu menjawab, ya, Gunung Xisheng. Kenapa kalian menyegel tempat ini? Tanya Kepala Istana Su. Gunung Xisheng mengeluarkan perintah, semua jalur teleportasi menuju Shenyou Zhongzhou dilarang keras, atau akan dihukum mati. Kepala Istana Su terkejut. Sejak kapan itu berlaku? Beberapa waktu lalu, ada masalah? Kepala Istana Su tidak bisa berbuat apa-apa dan menatap Lin Tian. Sepertinya kita tidak bisa pergi. Kenapa? Tanya Lin Tian. Gunung Xisheng adalah kekuatan terbesar di Shenyou, hanya di bawah Istana Shenyou. Perintah mereka tidak bisa dilanggar. Tapi Lin Tian berkata, lalu bagaimana jika aku tidak mau mematuhinya? Bagaimanapun, Gunung Xisheng bukanlah tempat yang sederhana. Bahkan pemimpin istana dari Tanah Suci Nanyao pun harus berhati-hati. Pria bertopeng batu itu menatap dingin ke arah Lin Tian. Berani sekali kau sombong, hanya dengan kekuatan tingkat jin? Namun Lin Tian tidak menghiraukannya dan melangkah menuju formasi teleportasi selangkah demi selangkah. Pria bertopeng batu itu berkata dingin, jika kau mendekat lagi, akan kuhancurkan kau. Sebaiknya kau jangan macam-macam denganku, kata Lin Tian sambil terus berjalan. Pria bertopeng itu tidak menyangka akan diancam oleh seseorang di tingkat jin. Wajahnya menjadi dingin, yakin tidak akan menarik kata-katamu kembali? Menarik? Untuk apa? Tanya Lin Tian. Pria itu menjawab dingin, kalau kau ingin mati, akan kukabulkan. Setelah berkata begitu, dia melemparkan serangan batu yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tangan, tapi Lin Tian menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berdiri di belakang pria bertopeng itu dan berkata dingin, sudah kubilang, jangan menantangku. Setelah itu, Lin Tian menghantamkan telapak kosong ke roh pria itu. Pria itu menjerit, lalu berubah menjadi batu, terbang ke udara, dan berkata dalam ketakutan, kau, siapa sebenarnya kau?
Lin Tian tidak menjawab dan melanjutkan menyerang, membuat pemimpin istana Su ketakutan. Ini bukan jalannya, gumamnya. Dia pun mencoba membujuk Lin Tian agar tidak membunuh pria itu. Namun Lin Tian tak mau berhenti dan terus menyerang dengan ganas. Pria bertopeng itu terluka parah dalam waktu singkat, lalu jatuh ke samping dan menatap Lin Tian dengan marah. "Anak muda, ku beritahu, aku sudah mengirimkan potretnya ke Gunung Batu Suci. Kau akan jadi buronan." Setelah itu, pria itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Pemimpin istana Su ketakutan dan menatap Lin Tian. "Sekarang kau dalam masalah." "Masalah?" "Ya, dia berasal dari Gunung Shisheng. Sekarang karena sudah tersebar bahwa kau telah menyinggung mereka, kalau kau masuk ke Zhongzhou, kemungkinan besar kau tidak akan bisa melakukan apa-apa." "Itu saja?" Lin Tian tampak tidak peduli. Pemimpin istana Su menatap tajam. "Kau benar-benar tidak peduli?" "Tidak sama sekali." Pemimpin istana Su menghela napas. "Nanti kau akan tahu betapa rumitnya ini. Ayo pergi." Lin Tian tidak ingin membuang waktu. Maka pemimpin istana Su pun membawa Lin Tian dan Sue Jueyo masuk ke dalam formasi teleportasi. Dalam sekejap, mereka tiba di puncak sebuah gunung, dekat sebuah kota besar. Lin Tian memandangi sekeliling, ini formasi satu arah. "Benar, dari sini kita tidak bisa kembali." Pemimpin istana Su menjelaskan. Lin Tian merapikan suasana hati dan berkata, "Ayo." Pemimpin istana Su pun membawa Lin Tian dan rekannya menuju kota pusat Shenyou. Melihat kota yang semakin dekat, dia merasa kota itu sangat megah dan berkata, "Tuan, dinding kota ini tinggi sekali." Lin Tian melirik ke arah tembok kota, yang setinggi puluhan lantai. Ia bergumam, "Mengapa tembok ini tinggi sekali?" Dinding di sekitar kota Zhongzhou memang seperti ini, dan merupakan bagian dari formasi, jelas pemimpin istana. "Formasi?" Lin Tian penasaran, dan pemimpin istana menjelaskan, kadang ada roh jahat yang sangat kuat di sekitar kota Zhongzhou, dan tembok ini sangat efektif untuk melawan mereka. "Roh jahat?" Lin Tian bergumam. Pemimpin istana Su menambahkan, jenis roh jahat ini tidak sederhana. Begitu mereka sampai di gerbang kota, terlihat beberapa penjaga yang memeriksa orang-orang satu persatu. Sue Jueyo bertanya penasaran, "Apa yang mereka periksa?" Pemimpin istana menjelaskan, Zhongzhou Shenyou ini di bawah kekuasaan istana Shenyou, tapi ada juga pihak yang suka melawan istana Shenyou, jadi orang-orang seperti itu dilarang masuk kota. Setelah mendengar penjelasan itu, ketiganya maju dan diperiksa satu persatu. Setelah dipastikan mereka bukan buronan, mereka pun diizinkan masuk. Di dalam kota tampak sangat ramai, penuh dengan berbagai makhluk roh. Pemimpin istana Su berkata, "Sebelum pihak Gunung Shisheng mengedarkan surat buronanmu sepenuhnya, kau harus cepat menyelesaikan urusanmu dan pergi dari sini." Mendengar itu, Lin Tian menjawab, "Aku rasa aku tidak akan secepat itu." "Oh, kau ingin melakukan apa?" "Aku sedang mencari seseorang." "Siapa?" tanya Su penasaran. Lin Tian menjawab, "Qin Tianyue, sang harpa surgawi." Mendengar itu, pemimpin istana mengernyitkan dahi. "Apakah itu dikatakan oleh Jin Shuiwei bahwa kau bisa menemukannya di sini?" "Benar." Lin Tian mengangguk. Pemimpin istana Su mengeluh, "Orang itu, omong kosong." "Ada apa?" Pemimpin istana menjelaskan, "Di sini memang ada legenda tentang harpa suci bulan, tapi tidak ada yang pernah melihatnya, apalagi tahu dia ada di mana." Mendengar itu, Lin Tian tersenyum, "Bukankah sering ada lukisan tentangnya yang dijual di kota ini?" "Benar, tapi itu biasanya hanya ada di pasar gelap, dan kita tidak tahu dari mana asal lukisan-lukisan itu." Lin Tian bertanya, "Di mana pasar gelap itu?" "Ada beberapa. Kalau kau benar-benar ingin pergi, aku bisa membawamu." "Itu merepotkan," kata Lin Tian. Tapi pemimpin istana memang ingin menyelesaikan urusan ini secepatnya dan segera pergi, karena tidak mau berurusan lebih jauh dengan Gunung Shisheng. Akhirnya, pemimpin istana Su membawa Lin Tian dan Sue ke pasar gelap terdekat. Tempat itu tampak seperti pasar biasa, tapi pasar gelap ini tidak dikendalikan oleh siapapun. Barang-barang di sana diberi harga langsung, dan tidak ditanya asal-usulnya. Para pedagang di sana semuanya memakai topeng hitam khusus, sehingga orang tidak tahu aura mereka, apalagi wajah mereka. Mereka memakai topeng untuk melindungi diri agar tidak dikenali, jelas Su. "Jadi pasar gelap ini tempat jual beli barang misterius?" "Benar, ada barang rampasan,
atau barang dari seseorang yang tidak ingin identitasnya diketahui. Lin Tian mengangguk mengerti, lalu bertanya, di mana tempat yang menjual lukisan? Tunggu, aku tanya. Pemimpin Istana Su pun bertanya ke beberapa pedagang, hingga akhirnya mereka datang ke sebuah perahu dagang. Pelayan dan pemilik toko di perahu itu juga memakai topeng. Ketika mereka masuk, pelayan menyambut dengan sopan, dan si pemilik toko berkata, "Apa yang kalian cari, Tuan?" Pemimpin istana menjawab, "Kami mencari lukisan tentang harpa suci bulan." "Dia ya? Kami punya, tapi harganya mahal," kata pemilik toko sambil tersenyum. Pemimpin istana menatap Lin Tian, dan Lin Tian berkata, "Boleh aku lihat?" "Tentu, silakan ikut saya." Setelah itu, si pemilik toko membawa mereka ke sebuah ruangan khusus yang penuh dengan lukisan bertanda tangan harpa suci bulan. Pemilik toko itu sangat bersemangat dan berkata, "Ayo, semuanya ada di sini." Saat Lin Tian melihat satu persatu, jejak dan aura yang ada semuanya berasal dari orang yang sama. Lin Tian bertanya, "Dari mana lukisan-lukisan ini berasal?" "Tuan, ini adalah pasar gelap. Anda seharusnya mengerti aturan bahwa membeli dan menjual barang di sini tidak boleh menanyakan asal-usulnya," kata si pemilik toko sambil tersenyum. Lin Tian datang untuk menyelidiki asal-usul lukisan-lukisan itu, jadi dia bertanya lagi, "Apapun yang perlu Anda katakan?" Pemilik toko mulai tampak sedikit tidak senang. "Tamu yang terhormat, kalau Anda terus seperti ini, saya tidak akan menjual apapun kepada Anda." Saat Lin Tian hendak berkata sesuatu, pemimpin Istana Su menarik Lin Tian pergi sambil tertawa dan berkata kepada pemilik toko, "Kita bicarakan nanti saja." "Baiklah." Pemilik toko mendengus, dan Lin Tian ditarik keluar dari kapal oleh pemimpin Istana Su. Lalu, pemimpin Istana Su berkata, "Aku bilang, anak muda, ini adalah pasar gelap." "Terus kenapa?" Lin Tian jelas tidak peduli, tetapi pemimpin Istana Su berkata, "Pada akhirnya, jika kamu memaksa seperti itu, orang-orang bisa saja membencimu." Namun Lin Tian berkata, "Aku tidak peduli. Tapi kamu bisa dikeluarkan, bahkan orang-orang di pasar gelap tidak akan mau berurusan denganmu lagi," kata pemimpin Istana Su, terus mencoba membujuk Lin Tian yang tampaknya tidak memahami situasinya. Lin Tian akhirnya berkata, "Baiklah, biarkan aku masuk dan melihat-lihat. Aku tidak akan menanyakan asal lukisan-lukisan itu atau menggunakan cara paksa, atau aku akan menyesalinya." Pemimpin Istana Su khawatir Lin Tian akan menggunakan cara paksa, jadi dia memperingatkannya. Setelah mendengar gumaman dari Lin Tian, dia kembali masuk ke kapal. Di sana, si pemilik toko bertanya, "Bagaimana? Sudah dibicarakan? Berapa harga satu lukisan?" tanya Lin Tian, dan si pemilik toko tersenyum. "Harga tetap, 10.000 batu shenyou." Lin Tian tidak punya batu shenyou, jadi dia hanya bisa melihat ke pemimpin Istana Su. "Mungkin aku perlu meminjam sedikit darimu." "Berapa banyak yang kamu butuhkan?" tanya Su. "Pinjamkan 5 juta dulu." Pemimpin Istana Su hampir saja kaget sampai pingsan. 5 juta? "Ya, ada masalah?" tanya Lin Tian. Dan pemimpin Istana Su ragu-ragu. "Adik kecil, itu pengeluaran wilayah suci kami selama 5 tahun. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum, "Nanti aku bantu kamu mendapatkan kembali sedikit." Akhirnya, pemimpin Istana Su mengambil sebuah kantong kecil, menghitung beberapa batu, dan memberikannya kepada Lin Tian. "Ini dia." Lin Tian kemudian melihat ke pemilik toko, "Berapa banyak lukisan yang kamu punya?" "Lebih dari 100 totalnya." "Aku beli semuanya," kata Lin Tian, membuat si pemilik toko terkejut. "Benarkah?" "Benar," jawab Lin Tian dengan nada mantap. Pemilik toko segera mulai mengemas lukisan untuk Lin Tian. Lalu setelah menerima uangnya, dia tersenyum dan berkata, "Tuan, silakan datang kembali kapanpun. Apa kalian selalu punya stok di sini?" "Berapapun yang Anda butuhkan, kami bisa sediakan," jawab si pemilik toko sambil tersenyum. Lin Tian pun berkata, "Aku mau 200 lukisan, bisakah kamu beri sekarang?" "Besok ada," jawab si pemilik toko. "Baik, aku datang lagi besok," kata Lin Tian. Setelah itu, pemilik toko langsung mengantar Lin Tian keluar dan menyuruh orang untuk mengawasinya, lalu kembali ke pasar gelap. Lin Tian membawa pemimpin Istana Su keluar dari pasar gelap. Pemimpin Istana Su bingung, "Bukankah kamu ingin menyelidiki?" "Ikuti saja dia," kata Lin Tian sambil menunjuk sosok di depan mereka. "Siapa itu?" tanya pemimpin Istana Su. "Itu pemilik toko tadi," jawab Lin Tian.
Pemimpin istana Su tidak percaya. Mana mungkin? Tadi saat aku memberinya uang, aku sudah melakukan sesuatu, jadi aku tahu kemana dia pergi. Jelas Lin Tian. Pemimpin istana Su tercengang mendengarnya. Serius? Menurutmu bagaimana? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Pemimpin istana Su berseru, kamu melanggar aturan pasar gelap. Terus kenapa? Lin Tian tak peduli. Pemimpin istana Su hanya bisa menghela napas. Aku khawatir ini akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kalau kamu khawatir, tidak perlu ikut. Aku bisa pergi sendiri, kata Lin Tian. Pemimpin istana Su terdiam. Kalau sudah begini, lebih baik aku ikut saja. Lihat bagaimana kamu menemukan sang perempuan suci Wekin. Lin Tian tersenyum sedikit, lalu membawa pemimpin istana dan Sue mengikuti pemilik toko yang kini telah melepas topengnya. Saat itu, pemilik toko pergi ke sebuah kapal di dalam kota, lalu kembali ke pasar gelap. Lin Tian menatap kapal itu dan bergumam, apa lukisan-lukisannya berasal dari kapal ini? Pemimpin istana Su menatap ke atas dan melihat papan nama, lalu terkejut, pavilion lukisan Shenyou. Apa itu penting? Tanya Lin Tian. Pemimpin istana Su mengangguk, pavilion lukisan Shenyou adalah sekte lukisan nomor 1 di Shenyou. Jangan-jangan Saint Wekin berasal dari sini? Aku tidak tahu, kata pemimpin istana, tak bisa memastikan. Lin Tian masuk ke kapal. Orang-orang di dalamnya tidak memakai topeng. Lin Tian mendekati konter dan melihat seorang pria tua bungkuk. Tuan toko, aku ingin beli beberapa lukisan. Oh, lukisan seperti apa yang Anda cari? Saint Wekin. Pemilik toko yang bungkuk menatap Lin Tian dengan aneh. Kau mau lukisannya? Ya, ku dengar lukisannya bagus. Aku suka mengoleksinya. Kalian punya? Pemilik toko itu tertawa, kami punya beberapa, tapi harganya mahal. Oh, berapa? Lebih dari 1 juta per lukisan, kata si tua sambil tersenyum. Pemimpin istana Su tampak terkejut. Sue bertanya, Guru, kenapa harga untuk asal yang sama bisa berbeda? Lin Tian tidak langsung menjawab, tapi menoleh ke pemilik toko. Boleh lihat dulu? Tentu. Pemilik toko itu membawa Lin Tian ke sebuah kamar rahasia. Di sana, ada beberapa lukisan, semuanya bergambar Saint Wekin. Pemilik toko menjelaskan, lukisan-lukisan ini saya beli dengan harga tinggi. Lin Tian tersenyum, kau yakin harganya lebih dari 1 juta? Tentu saja. Tapi aku baru saja beli sepasang seharga 10.000, jawab Lin Tian. Pemilik toko itu mengernyit dan berkata, lukisan-lukisan kami tidak bisa dibandingkan dengan sampah pasar gelap itu. Sampah pasar gelap? Bagaimana kau tahu kalau lukisan yang kubeli berasal dari sana? Tanya Lin Tian. Pemilik toko bungkuk itu tertawa, sekarang banyak pasar gelap di kota ini. Semua menjual barang palsu. Kami di sini menjual yang asli. Bagaimana membedakan yang asli dan palsu? Tanya Lin Tian penasaran. Pemilik toko berkata, keluarkan 1 lukisan, akan saya periksa. Lin Tian benar-benar mengeluarkan 1. Pemimpin istana Su dan Sue menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Pemilik toko menatap lukisan itu dan berkata, tulisannya asli, tapi lukisannya palsu. Setelah itu, ia menarik 4 lembar kertas dari bawah lukisan itu. Ternyata lukisan itu 2 lapis, 1 tulisan dan 1 gambar. Itu berarti tulisan ditempel di atas gambar. Bagaimana? Tanya pemilik toko sambil tersenyum. Lin Tian tak menyangka ada rahasia semacam ini. Kalau begitu, dari mana mereka mendapatkan tulisan tangan ini? Apakah orang pasar gelap juga? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?